Gimana dokter? Ini hasil USG Bu Mita. Bayi yang ibu kandung itu perempuan. Mas, aku hamil, Mas. Kamu hamil? Bener, Mas. Aku baru dari dokter. Ini buktinya. Saya akan jadi bapak. Saya akan punya anak laki-laki. Saya akan punya bayi laki-laki, Mita. Saya akan punya bayi laki-laki yang akan meneruskan kejayaan saya, meneruskan kekayaan saya, Mita. Anak laki-laki. Kalau bayi ini perempuan, gimana, Mas? Enggak. Bayi kamu harus laki-laki. Mita, kalau kamu sampai melahirkan anak perempuan, kamu akan saya ceraikan seperti kedua istri saya yang lalu. Buat apa saya menikahi kamu kalau kamu hanya bisa melahirkan anak perempuan? Ya Allah, Mas. Iya, masuk. Maaf Bu, tukang pijitnya sudah datang. Oh iya, suruh masuk aja ya. Bu Mita, hari ini mau pijit apa? Kaki aja, Mbok. Lagi pegel-pegel banget. Biasa Bu Mita, kalau orang hamil memang begitu. Bu, Kenapa Mbak Asih? Saya boleh minta tolong, Bu. Ada apa sih? Bilang aja, kita kan udah kenal lama. Saya menganggap Bu Asih ini bukan siapa-siapa lagi loh. Kenapa sih, Mbok? Mungkin aja saya bisa bantu. Saya berhutang sama rentenir. Hutang dan bunganya sudah menumpuk. Dan saya harus segera melunasinya. Ya Allah, Bu Asih. Kenapa berhutang sama rentenir sih? Sebenarnya bukan saya yang berhutang, Bu. Tapi anak saya, Mira, karena dia mau ikut TKW. Setelah Mira di sana, Mira juga nggak pernah kirim uang. Kemarin rentenirnya nagih. Kalau saya nggak bayar, rumah saya mau disita, Bu. Ya udah Mbak Asih, nggak usah sedih. Berapa sih Mbak utangnya? Insya Allah saya bisa bantu. Utang dan bunganya semuanya 10 juta, Bu. Ya udah Mbok, saya bantu ya 10 juta itu. Bu Asih nggak usah sedih, jangan khawatir ya. Alhamdulillah, Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sudah Mbok.
Mira. Ibu. Mira, anakku. Alhamdulillah, akhirnya kamu pulang juga, nak. Kenapa kamu nggak pernah kirim kabar? Ibu khawatir ada apa-apa sama kamu. Maafkan saya, Bu. Maafkan saya. Iya, sudah. Yang penting kamu sudah pulang. Bu, saya... Astagfirullahaladzim. Kamu hamil, Mira. Iya, Bu. Maafkan saya. Sari, jangan marah-marah begitu. Kasihan adikmu, Sari. Kasian. Sekarang ibu lihat ya, anak kesayangan lo itu hamil di luar nikah. Astagfirullahaladzim, Sari. Dia diperkosa sama majikannya. Gua nggak percaya. Alasan. Itu alasan dia doang, Bu. Paling-paling kerjaannya tuh ya di Malaysia seneng-seneng sama laki-laki, joget-joget sama laki-laki. Sari, adikmu bukan perempuan seperti itu. Dia perempuan baik-baik. Bela aja terus. Belain Mira terus. Dari dulu itu ya, ibu emang selalu sayang sama dia. Gak pernah sayang sama gue. Bilang Mira itu baik, sopan, pinter, solehah. Sekarang lihat nih, anak ibu itu yang solehah, hamil di luar nikah, gak ada suaminya. Jangan berkata begitu, nak. Kalian kan bersaudara. Ibu sayang kalian berdua. Terserah deh, gue gak peduli. Sekarang ya, mendingan ibu urusin anak kesayangan ibu itu. Dan kalau ada apa-apa, jangan ngomong sama gue. Karena gue gak akan mau peduli. Sari. Ma, Papa berangkat ke Surabaya dulu ya. Kamu sabar ya. Pokoknya Papa janji, Papa akan pulang sebelum kamu lahir, ya? Nah, kamu tolong jaga jagoan saya. Jangan sampai dia kenapa-napa, ya? Papa berangkat ya. Mas pulangnya kapan? Pokoknya, kata dokter kan seminggu lagi kamu lahiran. Nah, sebelum kamu lahiran, Papa pasti sudah sampai sini. Kamu nggak usah khawatir. Udah, Papa berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Mas. Ya. Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Selama ini aku bilang pada Mas Dino kalau anak ini laki-laki. Bagaimana kalau dia lahir? Mas Dino pasti akan menceraikan aku begitu tahu anak ini perempuan. Aku tidak ingin mau dicerai. Aku sangat mencintai suamiku. Terus. Ya, udah keluar, Bu. Banyak laki-laki, Bu. Lihat nih, banyak laki-laki. Mir, banyak laki-laki, Mir. Mira! Saya minta tolong Bu Asih. Apapun yang Bu Asih minta akan saya berikan. Asal Bu Asih menukarkan bayi ini dengan anak saya, Bu. Astagfirullahaladzim. Jangan, Bu. Itu dosa. Bu, Mas Dino akan menceraikan saya kalau dia tahu anak saya ini perempuan, Bu. Apa Bu Asih tega melihat saya menjadi janda? Saya minta tolong, Bu. Saya mohon. Tapi bagaimana caranya, Bu?
Saya akan atur semuanya, Mbok. Saya akan rutin memberikan uang untuk keperluan bayi saya ini pada Bu Asih. Saya minta tolong ya, Mbok. Saya mohon. Aduh. Ya Allah. Ada apa, Bu? Ada apa? Mbok, rasa-rasanya saya mau melahirkan, Mbok. Tolong, Mbok. Tolong. Mita, kamu sudah melahirkan? Ini anak kita. Dia laki-laki kan? Iya, Mas. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya aku punya anak laki-laki. Maafkan Ibu, putriku. Ibu terpaksa menukarmu. Kasihan sekali kamu, Nak. Sayang. Kamu harusnya tinggal di rumah yang besar. Ya, sama ibu bapak kamu. Kamu malah tinggal sama nenek di rumah yang jelek. Tapi nenek janji mau nyayangin kamu terus. Sekarang nenek mau kasih nama Fitri, ya? Makasih ya, dadah. Muah. Sari, kamu mabuk lagi ya? Enggak, gue gak mabok. Ngapain sih ngurusin tuh anak terus? Anak haram aja diurusin. Astagfirullah, Sari, ini bukan anak haram. Bukan anak haram. Bapaknya nggak ada, nggak jelas. Namanya itu anak haram, Ibu tahu, ngerti? Ya Allah, adik kamu kan sudah meninggal. Jangan ngomong begitu. Aduh, Ibu, apalagi nih ya kondisinya kayak sekarang. Ibunya udah meninggal, bapaknya diantah berantah. Ya udah, mendingan sekarang anak itu dikasihin aja ke panti asuhan biar nggak repot. Ibu tidak akan pernah menyerahkan Fitri sama siapapun. Sari. Ayo, Ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang lemah dan bodoh ini. Ampuni karena hamba-Mu ini tidak layak menjadi seorang ibu. Kumohon padamu ya Allah, lindungilah putriku. Jagalah putriku ya Allah. Berikanlah yang terbaik untuknya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geri. Wah, ini Papa beliin mainan buat Geri. Ini pegang, Mak, pegang. Seharusnya bukan Geri yang kamu sayangi seperti ini, Mas. Kok kamu melamun? Nggak apa-apa kok, Mas. Ya, Mita. Saya mau berterima kasih sama kamu. Karena kamu sudah memberi saya anak laki-laki. Dan saya juga mau minta maaf sama kamu. Karena waktu kamu melahirkan, saya tidak ada di tempat. Iya, Mas, nggak apa-apa. Lagi pula perkiraan dokter meleset kok.
anak kita ini lahir lebih cepat. Iya. Mita, saya sudah membeli rumah yang sangat luas sekali dan lebih elit. Ini hadiah buat kamu dan anak kita. Ya? Jadi kita pindah dari rumah ini? Iya, sayang. Rumah yang baru saya beli itu tempatnya lebih bagus dari rumah ini. Dan lagi di perumahan ini kan, tepat di belakang ini perumahan orang-orang kumuh. Nggak bagus buat anak kita. Ya Allah, aku akan jauh dari putriku. Nggak apa-apa kok, Mas. Aku senang tinggal di sini. Mita, pokoknya kita harus pindah. Ini demi perkembangan anak kita. Ya? Ya, sayang. Kita pindah ya. Mau kan pindah kan? Ya kan? Wow. Ya Allah, aku akan jauh dari putriku. Iya. Mita, ini rumahnya gimana? Lebih luas dan lebih bagus daripada rumah kita yang lama. Di sini kamu bisa merawat Gary dengan baik. Tidak seperti di rumah kita yang lama. Ya, ini Papa hadiahkan buat kamu, nak. Buat kamu. Semua harta Papa buat kamu. Maaf ya Fitri, Nenek cuma bisa kasih susu dus ini. Seharusnya kan kamu minum ASI ibu kandungmu, ya? Sari, dari mana sudah seminggu nggak pulang-pulang? Kenapa sih nggak betah sekali di rumah? Cerewet. Udah tahu kan gue paling nggak betah tinggal di rumah. Apalagi ada anak haram itu. Males. Minum susu ya? Ya minum susu ya Fitri ya. Ibu beli susu ini cuma buat anak haram itu. Ibu tahu nggak harga susu itu berapa? Mahal Bu, mahal. Dapat dari mana sih Ibu duitnya? Ini uang dari ibu kandungnya sendiri. Udahlah Sari, bayi ini punya rezekinya sendiri. Ibu keterlaluan ya. Masa ibu ngambur-ngamburin duit cuma buat anak haram ini? Sari, anak ini namanya Fitri, bukan anak haram. Terserah, namanya tetap aja anak haram. Gusur gitu aja. Ada apaan sih? Kita mau digusur nih. Hah? Digusur? Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, perlu kami peringatkan sekali lagi bahwa lahan tempat tinggal Anda di sini semua adalah milik negara. Untuk itu, maka dalam waktu 3 hari, sebaiknya Bapak dan Ibu telah meninggalkan lahan ini dan harus dikosongkan. Kita mau tinggal di mana nih? Mudah-mudahan atas pengertian dan perhatian Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Jelek banget sih tempatnya. Sempit. Panas banget lagi. Sari, kamu terima saja dengan ikhlas. Kita kan memang cuma mampu mengontrak rumah seperti ini. Udah deh, nih gue yang beresin. Pergi. Kamu mau kemana, Sari? Sejak kapan lo mau tahu urusan gue? Bukannya dari dulu yang lo urusin itu cuma Mira, ah? Sekarang nih, anak haram. Udah deh, gak usah sok perhatian sama gue. Sudah 10 tahun. Kemana kamu putriku?
10 tahun yang lalu, rumah Mbok Asih digusur ketika ibu mau menjenguk kamu, nak. Ya Allah, kemana Mbok Asih membawa kamu? Sekarang kita jadi teman. Kita serang Mama. Brengsek. Berani-beraninya nih anak tidur di kamar gue. Anak haram. Anak haram, bangun. Bangun. Tante, tumben Tante pulang. Gue mau pulang atau enggak itu bukan urusan lo. Ngapain lo tidur di kamar gue? Hah? Dengar ya, mulai dari sekarang jangan pernah lo tidur di kamar gue. Apalagi kalau gue nggak ada. Ngerti lo? Tapi aku harus tidur di mana dong, Tante? Anak haram kayak lo itu harusnya tidur di lantai. Sana lo, bangun. Sana. Awas. Tante, tapi kan di lantai dingin, Tante. Cerewet banget sih. Nih, pakai buat alas. Ada pengemis tuh. Om, mau beli korannya, Om. Teman-teman, boleh nggak aku ikut main ginian? Aku juga bisa kok main ginian. Fitri, berapa kali kita bilang kita nggak mau main sama kamu. Kamu kan anak haram. Bukan, aku bukan anak haram kok. Kamu anak haram. Bukan. Tantemu aja bilang kayak gitu. Anak haram. Anak haram. Anak haram. Bukan, aku bukan anak haram. Kenapa Fitri sini? Ini bilang sama nenek. Kamu kenapa? Nek, apa benar Fitri anak haram? Kenapa Fitri bertanya begitu? Fitri cucu nenek, bukan anak haram. Tapi Tante sering bilang kalau Fitri anak haram. Teman-teman juga nggak mau main karena Fitri anak haram. Ya Allah, tidak seharusnya kamu menerima semua perlakuan ini, nak. Seharusnya kamu tinggal bersama kedua orang tua kandungmu dan hidup bahagia bersama mereka. Maafkan aku dan ibumu, nak. Fitri denger ya. Semua yang lahir ke dunia ini suci di mata Allah. Dan Fitri bukan anak haram di mata Allah. Ngerti kan? Begini aja,
kamu nggak usah lagi dengerin omongan tante, teman-teman kamu. Dan satu lagi, nenek itu sayang sekali sama Fitri. Fitri sayang nggak sama nenek? Sayang, Nek. Fitri, ini kue-kuehnya. Nanti jangan lupa titip di tempat koleha, Bu Nani, sama di kantin sekolahan kamu ya. Ya. Udah beres? Nek, aku berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, putriku pasti sudah sebesar Gary. Di mana kamu, Nak? Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba, ya Allah. Ma. Mama nangis. Ada apa, Ma? Enggak ada apa-apa kok, Ger. Bener, nggak apa-apa. Kamu mau pergi ya? Sayang, Mama nggak suka kalau kamu pergi. Mama sebenarnya nggak mau kamu balapan. Mama khawatir. Namanya juga anak laki-laki, Mah. Mah, anak laki-laki itu harus berani mengambil resiko. Yang penting harus dengan perhitungan yang matang dan tepat. Udahlah, Mama nggak usah khawatir. Gary kan sudah besar, ya kan, Ger? iya, Ma. Mama jangan khawatir. Gary bisa jaga diri kok. Bener ya, sayang. Kamu hati-hati. Ya. Fitri, kenapa, Nak? Kamu kenapa, Fitri? Aku baru diputusin sama pacarku, Nek. Karena katanya aku ini anak haram. Astagfirullah, Fitri. Tapi aku nangis bukan karena diputusin. Tapi aku sedih. Kenapa nasib aku harus seperti ini, Nek? Kenapa aku harus lahir sebagai anak haram? Fitri, kamu bukan anak haram. Nenek jangan bohong. Aku tahu. Ibuku hamil tanpa suami waktu jadi TKW di Malaysia, kan? Kamu dapat cerita dari siapa? Nenek nggak perlu nutupin. Aku memang anak haram, kan? Aku adalah anak yang gak ketahuan siapa bapaknya. Fitri memang anak haram. Fitri. Kamu bukan anak haram. Kamu anak yang lahir suci seperti bayi-bayi yang lain waktu itu. Tidak kurang sedikit apapun. Udahlah, Fitri. Aku minta maaf ya, Nek. Iya. Terimalah semua dengan ikhlas. Karena Allah sangat menyintai hambanya yang mampu menjalani semua hidup ini dengan ikhlas, Nak.
Depan. Ada apa, ada apa? Tante tuh tahu nggak sih, tante tuh udah bawa laki-laki ke kamar. Apa tante nggak punya moral? Apa lo bilang barusan? Lo sadar gak sih? Lo itu lahir dari perbuatan nista ibu lo sama laki-laki yang gak jelas. Jadi lo ini anak haram dan lo gak pantas ngomongin soal moral di depan gue. Sadar gak lo? Tahu nggak? Sari, kamu tega-teganya bicara begitu. Perempuan macam apa kamu? Kenapa sih? Lo selalu aja nyalain gue. Dulu ibunya dia yang lo belain. Sekarang anak haram ini yang lo belain. Lo tuh sebenarnya ibu macam apa sih? Hah? Ibu gue bukan? Dasar kurang aja. Nek, sabar, Nek. Sabar ya, Nek. Sabar, Nek. Kenapa sih? Lo selalu aja nyalain gue. Dulu ibunya dia yang lo belain. Sekarang anak haram ini yang lo belain. Lo tuh sebenarnya ibu macam apa sih? Hah? Ibu gue bukan? Ya Allah, apa aku sudah bersikap tidak adil pada anak-anakku? Kenapa sih, Nek, mesti ke warung ngambil hasil penjualan kue? Kan biasanya Fitri yang ngambilin. Nenek kasihan sama kamu, Fit. Kamu udah sekolah, bikin kue. Fitri kan masih muda, Nek. Masih kuat. Fit, terus yang bayar puskesmas ini siapa? Nenek nggak usah khawatir. Fitri masih punya kok simpanan uang. Tante mau pergi ke puskesmas nemenin nenek ya? Ngapain? Penting apa buat gue? Dari dulu kan yang diurusin lo. Jadi sekarang lo urusin dong tuh nenek kesayangan lo itu. Iya. Ayo jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dengar nenek kamu kecelakaan ya? Terus gimana sekarang keadaannya? Iya mas, nenek ketabrak motor. Tulang kakinya retak. Dan sekarang nenek masih dirawat di puskesmas, Pak. Besok boleh nggak aku nengok nenek kamu? Kalau besok, nenek udah boleh pulang kok, Mas. Tapi kenapa, Fit? Mas, aku boleh minta tolong nggak anterin ke Bu Reni sekarang? Buat apa, Fit? Aku mau pinjem uang buat biaya perawatan nenek. Fitri, Bu Reni itu rentenir. Dia pasti ngasih pinjaman dengan bunga yang tinggi. Gini aja deh, aku punya simpanan di tabungan dan kamu bisa pakai. Jangan mas, nggak perlu. Fitri, kita kan udah lama kenal. Aku ikhlas kok. Jangan nolak bantuanku ya. Makasih banyak mas. Fitri janji bakal ngembaliin duitnya secepatnya. Ya udahlah, jangan terlalu dipikirin. Besok kita sama-sama jemput nenek di puskesmas. Besok aku kan pinjam mobil ke bengkel. Makasih banyak ya, Mas. Iya. Mbak, makasih ya udah mau nengokin nenek. Iya, sama-sama. Namanya juga tetangga. Oh iya, Fit. Ada tempat karaoke yang lagi nyari pelayan tuh. Kalau kamu mau, aku bisa bantu masukin kamu. Kebetulan aku kenal sama manajernya. Karaoke? Jangan pikiran negatif dulu ah. Emang tempat kayak gitu tuh banyak banget godaannya. Jadi tergantung gimana masing-masing. Tapi kan aku masih sekolah, Mbak. Makanya aku tawarin kerjaan ini. Di situ kamu bisa kerja 5 jam sehari. Dan aku tahu pasti gaji lebih besar dari hasil jualan kue. Gimana? Kamu mau? Nanti aku bicarain dulu sama nenek ya, Mbak. Ya udah, kalau gitu aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, Mbak. Iya.
bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Selamat malam, Pak, Bu. Ini minumannya. Tante? Tante. Siapa tante kamu? Suruh keluar. Bukan lautan, hanya kolam susu. Assalamualaikum. Jadi sekarang lo kerja di karaoke, hah? Baik duit dong. Jangan, Tante. Sini. Balikin, Tante, balikin. Jangan semuanya, Tante. Tolong, Tante, jangan semua. Nih, ambil. Saya masih harus bayar utang perawatan nenek, Tante. Gue pikirin urusan lo kali, bukan urusan gue. Asik. Sari kembalikan uang putih. Apaan sih? Gak usah ikut campur deh lo. Udah pincang, tua, belagu lagi ya. Lo berdua kan sama. Nenek sama cucu sama aja. Sari. Sabar, Nenek. Bernoda di sana lagi. Malam, Om. Oh. Apa kabar nih? Baik, Reni. Kok udah lama nggak kesini? Reni. Sini. Duduk sini aja. Iya. Kamu makin cantik aja. Kemudian kita nyanyi yuk. Kalau yang ini siapa namanya? Kamu baru kerja di sini? Iya, Pak, saya baru. Nama saya Fitri. Fitri, apa kamu mau menemani kita bertiga? Maaf, Pak, saya harus mengantar pesanan yang lain. Sebentar aja, Fit. Nanti kamu akan saya kasih tip. 1 bulan gaji. Saya benar-benar minta maaf, Pak. Saya masih banyak pekerjaan. Permisi, Pak. Fitri. Dasar munafik. Nggak apa-apa, Om. Kan ada Reni. Memangnya kamu berani 1 lawan 3? Ya Allah, kuatkanlah aku, ya Allah. Kuatkanlah aku dari segala godaan dan cobaan, ya Allah. Nggak apa-apa di sini, saya. Gak apa-apa kok. Kamu gak usah khawatir karena ibu aku itu pincang. Jadi dia gak bakal bisa gangguin kita. Sayang, kamu tuh ganteng banget deh. Aku suka banget sama kamu. Kamu juga cantik, sayang. Kamu pasti bohong deh. Kamu pasti bilang semua itu ke cewek-cewek kan? Enggak. Tapi kok ada suara minta tolong, sayang? Paling ibu aku minta minum kali. Biarin aja. Iya, tapi kan kasihan, sayang. Udahlah, biarin aja. Kalau misalnya dia capek juga pasti berhenti sendiri kok. Udah ya, kamu gak usah mikirin dia ya. Sini. Assalamualaikum. Tolong! Nenek nggak apa-apa kan? Aduh. Sabar ya, Nek. Makanya Nenek hati-hati dong. Pelan-pelan ya, Nek. Hati-hati. Pelan-pelan, Fit. Aduh.
Nek, kalau nggak bisa ngambil air wudhu, nggak usah ke kamar mandi ya. Kan bisa tayamum. Kalau nggak ada orang kayak tadi gimana, Nek? Astagfirullah, Tante. Suara apa itu, Fitri? Bukan kok, Nek. Tante ketawa sendiri kok, Nek. Dasar, gak tahu diri ya. Lu tuh gak punya otak ya? Gangguin orang aja bisanya. Sari, lu punya otak gak sih, bengkok? Sari, udah. Lu tuh ya, lu emang sama kayak ibu lo. Lu tuh emang anak haram kurang ajar. Sari, udah. Dengar, kalau sekali lagi lo berani gangguin gue, lo bakal gue hancurin. Ya ampun, sakit banget, Fitri. Biar mampus lo berdua. Gue gak akan pernah mau peduli. Udah. Nenek. Fitri, kenapa dibawa ke sini lagi? Ya dokter kan mahal. Kalau ke tukang urut kan murah. Nenek nggak usah khawatir. Fitri udah kerja kok sekarang. Nenek tenang aja ya. Gimana keadaannya, Dok? Kondisi Nenek Asih lututnya makin parah. Saya menyarankan Nenek Asih istirahat selama 1 bulan. Gimana, Fit? Nenek udah tidur? Udah, Mas. Aku minta maaf ya, Mas, selalu ngerepotin Mas Fian. Untuk uang berobat nenek hari ini, aku balikinnya akhir bulan ya, Mas. Waktu gajian. Nyantai aja lah, Fit. Kamu boleh bayar kapan aja, terserah kamu. Aku ikhlas kok bantuinnya. Lagian, buat aku, kamu kan bukan orang lain, Fit. Anak haram, lu tuh belum bayar uang kontrakan ya, hah? Gue tadi ditegor tuh sama Pak Hamdan. Kalau kita nggak bayar uang kontrakan secepatnya kita bakal diusir dari tempat ini. Mau tidur di mana coba? Bayar kontrakan. Berapa, Tante? 5 juta buat 1 tahun ke depan. 5 juta? Dari mana uang sebanyak itu? Lo kan kerja. Emang lo mau makan sendiri apa gaji lo itu? Udah makan tidur gratis. Tante, Fitri kan kerja juga belum 2 bulan. Jadi mana cukup gajinya buat bayar kontrakan? Anak kecil, lo diem aja ya. Gak usah ikut campur urusan orang. Atau tadi Pak Hamdan bilang kalau kita bisa tinggal selamanya di sini, gratis, nggak perlu bayar. Kalau lo mau jadi istri ketiganya Pak Hamdan. Astagfirullah. Tante, anaknya Pak Hamdan itu kan teman sekelas Fitri. Jadi... Ya, terserah lo deh, apa kata lo. Pokoknya sekarang lo yang pilih. Lo mau bayar 5 juta sama Pak Hamdan atau lo kawin sama Pak Hamdan. Kamu tenang ya, Fit. Jangan panik. Percaya deh, pasti Allah akan ngasih jalan buat kita. Ntar kita cari jalan keluarnya sama-sama ya. Iya, Mas. Mas, anak lagi mijit kayak anak perempuan. Kamu kira, aduh. Yang keras. Pak, Gary ganti mobil apa? Ganti mobil? Mobil kamu yang ini kan belum ada 3 bulan, Ger. Iya, tahu, Mah. Tapi mobil yang kemarin tuh belum gagah. Nggak kelihatan cowoknya. Mobil itu kan kamu sendiri yang milih. Sekarang kamu ngomongnya kayak gini. Nanti kalau dibeliin mobil yang baru, kamu minta ganti lagi deh. Udah. Ger. Besok Papa ajak kamu ke showroom. Kamu pilih mobil yang kamu suka, ya? Oke, Bos. Tapi yang benar pijitnya. Iya.
Mbak, tunggu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Bos saya tadi minta kamu menemani dia malam ini. Maksud Bapak? Alah, kamu gak usah pura-pura begitulah. Kamu tahu nggak, dia itu orang paling kaya di Kalimantan. Kamu temani dia semalam aja di hotel. Gimana? Saya minta maaf, Pak. Saya tidak bisa. Kenapa? Kamu udah booking ya? Batalin aja. Kamu minta berapa? 2 juta? Atau 5 juta? 5 juta? Uang kontrakan? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni aku karena berpikiran seperti itu, ya Allah. Terima kasih atas tawarannya, tapi maaf saya tidak bisa. Permisi. Mbak. Kenapa sih, Mit? Kamu kok mundar-mandir aja? Ini udah hampir tengah malam, Mas. Kiri belum pulang juga. Dia kan biasanya juga pulang malam. Kok kamu bingung amat sih? Tapi HP-nya nggak aktif terus, Mas. Aku takut Kiri ada apa-apa. Mit, paling-paling dia sedang menjajal mobil barunya. Wajar kan anak laki-laki. Halo, selamat malam. Betul. Apa? Kecelakaan. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Fian? Duduk, Mas. Oh iya, makasih. Ada apa, Mas? Enggak, aku cuma... Nih, buat kamu. Apa ini, Mas? Itu buat bayar kontrakan rumah kamu, Fit. Tapi, dari mana Mas Fian dapat uang ini? Jangan-jangan... Mana motor Mas Fian? Mas Fian jual motornya? Ya Allah, Mas. Kenapa bisa sampai begini? Nggak apa-apa kok, Fit. Kapan-kapan kan bisa beli lagi. Atau jangan-jangan kamu mau ya jadi istri ketiganya Pak Hamdan? Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Mengetahui. Engkau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa cobaan ini tak henti-hentinya menimpaku, ya Allah? Berikanlah petunjuk. Berikanlah kekuatan padaku. Agar aku mampu menjalani semua ini dengan ikhlas dan tawakal. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Fitri, kenapa kamu menangis, Nak? Fitri gak apa-apa kok, Nek. Nenek jangan khawatirin Fitri ya. Fitri baik-baik aja kok. Mas, makan dulu. Nanti sakit. Jangan ganggu saya. Sampai kapan Mas begini? Sudah hampir 2 minggu, Mas. Kat, kok kamu belum pulang-pulang?
Kata Mama sudah 2 minggu. Kapan kamu pulang, Ger? Gimana? Udah kejual HP-nya? Laku berapa? Nih, bagian lo 500. Aku cuma segini. Bukannya harga HP-nya 4 juta. Nek, itu kalau barang resmi. Ini barang curian. Ya beda lah. Ya deh, lumayan. Yang penting kan kita bisa balas dendam sama Fitri, ya nggak? Tapi gue nyesel. Nyesel kenapa? Ya, gue nyesel. Kenapa nggak Fitri sekalian dikeluarin? Iya ya. Ayo dong, Din. Jangan bengong aja. Kalau lo bengong kayak gitu, lo bisa kesambet sama setan jin penunggung sini. Dino. Tadi gue bilang apa? Lu nggak pesan cewek sekalian sih? Enak kan peluk-pelukan gini? Sambil nyanyi, say. Selamat malam, Pak. Nama saya Fitri. Mau pesan apa? Kayaknya teman kita yang satu ini cuma mau pesan Fitri aja. Mbak, 2 wine aja, Mbak. Ada lagi, Pak? Saya bisa minta nomor telepon kamu nggak? HP. Maaf, Pak. Saya tidak punya HP. Kalau nomor telepon rumah gimana? Maaf juga nih, Pak. Kalau nomor telepon rumah juga tidak ada. Benar, Pak. Saya tidak bohong. Ada yang lain, Pak? Iya. Saya percaya. Makasih ya. Baik, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Iya. Hero, sekarang kamu ke toko handphone yang masih buka. Iya, kamu beli handphone yang baru. Cepat ya, saya tunggu. Ya Allah, kemana sih Mas Dino? Kok HP-nya nggak diangkat-angkat? Ya Allah, semoga tidak terjadi apa-apa dengan suamiku. Yuk. Fitri. Iya. Apa ada pesanan yang kurang, Pak Dino? Enggak, ini saya ada perlu sedikit. Saya mau ngasih hadiah buat kamu. Untuk saya? Kenapa? Ini HP buat kamu, baru loh. Biar saya bisa menghubungi kamu dan saya tahu keberadaan kamu. Ayo, diambil. Maaf, Pak. Saya tidak bisa menerimanya. Please, Fit. Ini tulus dari saya. Tolong diterima. Apa perlu saya berlutut? Enggak perlu, Pak. Enggak perlu. Terima ya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Saya permisi dulu. Iya. Udah, nenek bisa makan sendiri, Fit. Dari kecil kan nenek nyuapin Fitri. Sekarang gantian ya, Fitri yang nyuapin nenek. Udah. Nggak enak makan, nenek. Ya udah, kita balik ke kamar aja ya, Nek. Fitri mau berangkat sekolah. Kan mahal nih.
Tante, itu HP Fitri, Tante. Dapat dari mana lo? Dikasih orang, Tante. Kaya banget tuh orang sampai ngasih lo handphone mahal kayak gini. Ditukernya pakai apa? Pakai badan lo ya? Astagfirullahaladzim. Tapi nggak seperti itu, Tante. HP itu benar-benar dikasih orang. Terserah lo deh, terserah. Ini sekarang handphone buat gue ya? Tapi, Tante. Apa? Mau gue ajar lagi lo? Fitri berangkat sekolah dulu, Tante. Iya, sorry. Assalamualaikum. Halo? Halo Fitri, Ini siapa ya? saya Dino. Dino yang mana ya? Duh, kok kamu lupa sih? Yang semalam ngasih HP ke kamu. Wah, ini nih orang kaya yang ngasih Fitri HP. Saya tantenya Fitri, nama saya Sari. Maaf Tante, boleh saya bicara sama Fitri? Fitrinya kebetulan lagi pergi sekolah. Ngobrol sama saya juga nggak apa-apa kok. Oh, begitu. Maaf Tante. Jangan panggil saya Tante dong. Panggil saya Sari aja. Ya sudah. Kebetulan apa kita bisa ketemu? Oh, boleh. Mau ketemu kapan? Gimana kalau jam 1 nanti? Alamatnya boleh saya tahu? Biar saya ke rumah kamu. Di Jalan Haji Mimin, Gang Madrasah. Haji Nimin, Jalan Madrasah. Gang Madrasah. Oh ya, Gang Madrasah. Iya. Nomor 24 ya. Oke. Sampai nanti ya. Iya, dadah. Makasih. Tunggu apa lagi, Din? Udah kawinin aja si Fitri. Lumayan kan, selain cantik, dia bisa ngasih kamu keturunan. Istrimu kan udah susah hamil lagi. Udah, nggak usah kelamaan mikir. Kamu mau punya anak lagi nggak? Tante, nanti siang tolong kasih makan nenek ya. Tadi Fitri udah masakin, tinggal dipanasin aja. Fitri sekolah dulu ya. Assalamualaikum. Enggak. Udah ada yang jemput lo tuh. Itu kan Pak Dino. Gimana dia bisa sampai sini? Gak usah baik ngomong deh. Yang penting dia mau nganterin lo ke sekolah. Gih. Aku nggak mau, Tante. Aku nggak mau. Tolong. Dia itu mau nganterin lo ke sekolah pakai mobil mahal. Orang kaya dia. Fitri nggak mau, Tante. Fitri takut. Lo mau dianterin ke sekolah sama Pak Dino atau nanti nenek lo itu nggak akan gue kasih makan? Lo pilih yang mana? Hah? Baik, Tante. Tapi nanti kasih makan nenek ya. Iya, udah sono pergi ya. Kaya. Kamu kok diem aja? Nggak suka ya saya anterin? Bukan, Pak. Saya cuma gak enak aja jadi ngerepotin Bapak. Fitri. Mana ada laki-laki itu nggak suka nganterin cewek secantik kamu. Ya Allah, apa maksud orang tua ini? Lindungilah aku ya Allah. Saya punya hadiah buat kamu. Nih, ambil. Coba kamu buka, kamu pakai. Saya pengen lihat.
saya bantu makanya. Maaf Pak, di sekolah saya tidak boleh pakai perhiasan. Sudah, kamu simpen aja deh. Nanti kalau kita jalan-jalan, kamu pakai ya. Saya mau lihat. Satu lagi, saya juga punya HP baru buat kamu. HP kamu kasih tante kamu kan? Dari mana Bapak tahu? Udah, kamu pegang aja. Nggak penting itu. Yang penting saya bisa hubungin kamu kalau saya kangen sama kamu. Kalau begitu saya permisi dulu Pak. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Hati-hati ya. Fitri. Sepertinya kamu memang pantas jadi istri saya. Ya lo Seth ya, ini nomor baru gue. Iya, biasa dia baru beli. Nanti lo gue telepon lagi ya. Ya, dah. Tante, Nenek udah dikasih makan kan? Tanya aja sendiri sama dia. Siapa tahu dapat barang baru. Tante, Pak Dino itu emang bener-bener orang kaya ya. Gila, nih gue yakin banget harga kalung ini pasti jutaan. Buat gue ya, ntar lo kalau udah kawin sama dia juga pasti dikasih lebih banyak. apa maksud Tante? Aduh, lo ini bego atau pura-pura bego sih? Gak mungkin banget ada cowok baik ngasih kalung mahal, ngasih handphone, tapi dia gak punya niat tertentu. Dia tuh suka sama lo dan dia pengen kawin sama lo. Fitri gak mau kawin sama dia. Fitri gak suka. Pak Dino itu kan umurnya udah 50 tahunan. Pasti dia udah punya anak sama istri. Anaknya Pak Dino itu belum lama meninggal dan istrinya udah tua, jadi dia nggak bisa punya anak lagi. Makanya dia pengen kawin sama lo supaya dia cepat punya anak, gitu. Dari mana Tante tahu? Sebenarnya apa sih rencana Tante? Lo harus cepet kawin sama Pak Dino, titik. Fitri nggak mau. Pokoknya Fitri nggak mau. Lo itu cuma anak haram. Masih mending ada laki yang pengen kawinin lo. Dengar ya, kalau lo nggak mau kawin sama Pak Dino, nenek tua bangka kesayangan lo itu bakal gue buang ke jalanan biar dia jadi gelandangan. Mau lo? Hah? Jangan Tante. Jangan. Sana lo. Bagus banget. Mas? Rapi amat, Mas. Wangi lagi. Mau kemana sih? Saya ada urusan sebentar. Tumben. Urusan apa sih, Mas? Ini urusan laki-laki. Kamu nggak usah tahu. Udah. Kamu di rumah aja. Nggak usah nungguin saya. Saya pergi ya. Siap. Fitri nggak mau pergi sama Pak Dino, Tante. Apa lu bilang? Apa lu bilang tadi? Pokoknya lo harus pergi sama Pak Dino atau enggak nanti nenek lo itu bakal gue buang ke jalanan. Jangan Tante, jangan. Gak tahu diri banget sih lo. Iya Tante, iya aku pergi. Udah jangan nangis.
Fitri, ini buat kamu. Terima kasih, Pak. Kayaknya kamu jangan panggil Bapak deh. Ya, panggil aja saya Mas. Baik, Mas. Begitu kan lebih enak. Fit, sejak bertemu dengan kamu, saya terus terang mikirin kamu terus. Saya nggak bisa tidur. Ya, pokoknya saya mikirin kamu terus, Fit. Ya, jadi malam ini ada sesuatu yang harus saya katakan sama kamu. Saya mau melamar kamu untuk jadi istri saya. Mohon kamu terima cincin ini. Ya Allah, aku tidak mau menikah dengan orang ini. Tapi bagaimana dengan nenek? Ya Allah, tunjukkanlah jalan pada hamba-Mu ini. Kamu mau kan jadi istri saya? Kamu kok belum tidur? Udah malam. Mas, siapa perempuan itu, Mas? Perempuan yang mana? Jangan ngaco kamu. Nggak usah pura-pura. Perempuan yang udah kamu jemput, terus ke restoran, dan kamu antar pulang dia lagi. Siapa, Mas? Dia namanya Fitri. Saya mau menikahinya. Apa? Kamu mau menikahinya? Tidak, Mas. Aku tidak setuju. Mit, biar kamu tidak setuju atau setuju, saya tetap akan menikahinya. Saya nggak peduli. Tidak! Kamu nggak boleh menikahi dia! Semua sudah kulakukan buat kamu, Mas! Kenapa kamu tega melakukan ini padaku, Mas? Mita, saya ini masih ingin punya anak laki-laki. Dan kamu tidak mungkin bisa memberikan saya anak laki-laki. Saya masih ingin punya anak laki-laki untuk meneruskan semua kekayaan saya. Mas, mau kemana? Mas! Saya mau menikahinya! Aku nggak rela! Aku nggak rela, Mas! Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, apakah ini takdirku untuk menikah dengan laki-laki itu? Tapi aku mencintai Mas Fian.
tidak mungkin menikah dengan orang lain. Cari siapa, Bu? Apa salah saya? Saya istrinya Dino. Istrinya Pak Dino. Dasar pelacur cilik, pencuri suami orang. Apa kamu nggak bisa mencari laki-laki yang belum menikah? Ha? Apa ibu kamu nggak pernah ngajarin kamu ya supaya jangan merebut suami orang? Iya. Ampun, Bu. Ampun. Demi Allah, saya tidak merebut suami ibu. Allah, jangan bawa-bawa Allah deh. Kamu itu cuma pelacur miskin, kampungan yang cuma bisa mengincar harta orang. Iya kan? Hah? Berapa sih uang yang kamu inginkan? Berapa? Berapa sih uang yang kamu inginkan supaya bisa menjauhi suami saya? Hah? Berapa? Segini. Segini cukup kan? Tolong jauhi suami saya. Ngerti kamu? Hah? Saya bukan pelacur, Bu. Demi Allah, saya bukan pelacur. Berisik ya? Siapa lo? Saya istrinya Dino. Oh, jadi lo istrinya Pak Dino ya? Dengar ya, ibu-ibu keriput. Bulan depan itu Pak Dino bakal ngawinin ponakan gue ini. Kalau misalnya lo nggak setuju ya udah lo tanya sendiri aja sama Pak Dino. Paling-paling ntar juga lo yang bakal dicerain sama dia. Jangan kurang ajar ya kamu. Gak usah nunjuk-nunjuk lo. Apa lo mau gue panggilin orang-orang kampung biar mereka pada ngegebukin lo? Hah? Mau lo? Pergi lo! Awas ya kamu berdua. Gak usah pakai alasan. Berapa nih? Aku nggak mau nikah sama orang tua itu, Mas. Aku nggak mau. Aku juga nggak rela, Fit, kamu nikah sama orang tua itu. Aku nggak rela, Fit. Terus apa yang harus kita lakukan, Mas? Gimana kalau kamu sama nenek kamu pindah ke rumah saudaraku? Jadi tante kamu nggak bisa ngancam kamu lagi. Pelacur cilik. Kamu mau kawin lari sama suami saya? Tidak, Bu. Tidak. Kamu sudah menghancurkan rumah tangga saya. Sekarang kamu rasakan akibatnya. Kamu lihat ini. Ini adalah arek keras yang akan menghancurkan wajah kamu. Jadi kamu tidak bisa merebut lagi suami saya. Jangan, Bu. Jangan. Jangan. Mau ngapain lu? Ngapain lu? Ngapain lu? Aduh, panas. Kamu akan merasakan apa yang dirasakan oleh gerbong kamu itu. Jadi kamu. Masuk ke sini. Nenek. Ada apa, Nak? Ada apa? Mau kemana kamu pelacur? Bumita? Masih. Ya Allah, anakku. Anakku. Fitri, ini ibu kandungmu, Nak. Ibu. Anakku. Ampuni ibu, Nak. Ibu sudah berdosa padamu, Nak. Ibu. Maafkan ibu, Nak. Ibu telah berdosa padamu. Maafkan ibu, Nak. Jadi, Fitri bukan anak haram, kan? Aku adalah ibumu, Nak. Ya Allah. Ampunilah aku, ya Allah. Anakku.
tersiksa karena aku, ya Allah. Jangan, Bu. Ibu nggak boleh minta maaf kayak gitu. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata aku masih punya orang tua. Tapi maafkan Ibu, nak. Ayahmu akan menceraikan Ibu kalau Ibu melahirkan anak perempuan. Ibu menyesal sekali, nak. Maafkan Ibu, Ibu menyesal. Jadi Pak Dino itu ayahku. Iya, ayahmu. Ayah kandungmu, nak. Fitri, maafkan ibumu. Ibumu telah menyesali perbuatannya. Tiap orang pasti punya kesalahan. Maafkan nenek juga, Fitri. Ibu. Fitri.